Di sini dilihat gambar Tan Malaka. Ia seorang tokoh nasional, pahlawan nasional, dan riwayat hidupnya sangat istimewa. Ia orang yang berasal dari Minangkabau, tapi selama hidupnya ia tinggal di bawah tanah lebih daripada 20 tahun di Asia Tenggara sebagai seorang wakil dari Komintern, Internasional Komintern, gabungan semua partai komunis di dunia. Ia punya tugas untuk mendirikan organisasi yang melawan imperialisme di Asia Tenggara. Karena itu ada polisi rahasia negara imperialis sangat takut atas kegiatan Tan Malaka, dan karena itu ia diburu selama lebih daripada 20 tahun oleh polisi rahasia Jepang, Cina, Inggris, Amerika, Prancis, dan Belanda. Riwayat hidupnya penuh dengan rahasia karena ia hidup di bawah tanah. Ia ditahan beberapa kali di Filipina dan di Hong Kong. Tapi ia bisa bebas lagi dan meneruskan kegiatannya untuk menggulingkan negara imperialis kolonialis di Asia. Dan dari Tan Malaka banyak hal belum dikenal, tapi menarik sekali waktu saya bermula dengan riset saya dapat surat-surat yang dikirim oleh Tan Malaka kepada sekawan sekelas di sekolah guru di Haarlem. Dan surat-surat itu semuanya 27 surat itu disimpan oleh kawan sekelas itu, dan waktu saya ke sana ke rumahnya kira-kira 50 tahun yang lalu, saya bertemu dengan dia dan ia bilang saya masih simpan surat Tan Malaka yang asli dari tahun 16 sampai 21, dan ya memang di lotengnya ada peti penuh dengan surat-surat dan dokumen-dokumen lain, dan dari surat-surat itu beberapa dibawa ke pameran sekarang. Dan ada beberapa surat yang dipamerkan, misalnya di sini ada surat dari Tan Malaka dengan nama Ibrahim, nama kecil itu, Tan Malaka nama gelar. Tapi ini surat masih dengan tanda tangani Ibrahim, dikirim kepada temannya namanya Dick dari Bussum, kota kecil di Belanda tahun 19. Di sini surat yang ditulis Tan Malaka waktu kembali ke Indonesia. Waktu itu ia bekerja untuk perusahaan tembakau namanya Senemba Maatschappij, dan ia bekerja sebagai guru anak kontrak kuli. Dan waktu itu orang yang bekerja di sana, orang kuli itu seperti budak, dan mereka upahnya rendah sekali, mereka ditendang dan tidak dapat upah yang cukup. Melihat suasana itu, ia memutus untuk terjun dalam gerakan melawan Belanda. Ia tamat dengan Senemba Maatschappij dan pergi ke Semarang, Jawa, untuk ikut Partai Komunis Indonesia dengan pusatnya di sana. Ia seorang pintar dan cerdas. Ia mendirikan sekolah untuk murid miskin. Ia mendirikan Sarekat Sekerja dan ia menjadi ketua Partai Komunis waktu itu di Indonesia. Dan suratnya ditulis dengan surat kertas Senemba Maatschappij. Ini surat yang panjang sekali dan juga menarik karena mempertunjukkan perkembangan pemikiran Tan Malaka waktu itu. Ia dari seorang yang netral terhadap Belanda, ia menjadi seorang yang sangat kritis dan ia mau menggulingkan pemerintah Belanda. Di sini ada beberapa foto-foto yang menarik juga. Foto itu dibikin di Hong Kong waktu ditahan. Dan ini foto polisi yang resmi dengan gambaran di belakang. Tan Malaka waktu ditahan di Manila. Tan Malaka waktu di Moskow tahun 22. Dan ini potret sekitar tahun 24. Foto-foto Tan Malaka sangat jarang. Saya kira hanya 20
buah foto masih ada, yang lain tidak pernah dibikin. Dan ini kumpulan beberapa surat dan kartu pos Tan Malaka dengan potret resmi yang dibikin waktu di sekolah guru di Haarlem untuk dikirim saya kira kepada orang tuanya di Indonesia. Dan di sini ada surat-surat juga dari Tan Malaka, bisa melihat bahwa gaya tulis sangat rapi. Ini memang hasil dari pendidikan di Belanda, di sekolah gurunya. Dan saya dapat foto-foto itu dari Dick van Wijngaarden waktu saya mendapat gelar doktor di Amsterdam. Dan ia datang, waktu itu sudah 80 tahun, dan ia bawa surat itu, surat 27 itu kepada saya sebagai hadiah karena saya menurut dia bisa simpan surat-surat itu lebih baik daripada dia sendiri. Dan saya tahu juga nilai surat-surat itu. Dan saya banyak terima kasih kepada Dick van Wijngaarden itu. Dan saya kira ia harus dipuji untuk menyimpan surat-surat itu selama kira-kira 50 tahun tanpa seorang yang peduli tentang surat-surat itu. Dan ini jasa besar untuk kawan sekelas Tan Malaka itu. Terima kasih.